Halo, perkenalkan nama saya Selvi Lumbantoruan, NIM 23606002, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Manado. Nah, di sini saya akan menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran. Yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran, di mana kemampuan guru menciptakan kesiapan dan minat belajar peserta didik melalui apresiasi, motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Luar biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada banyak kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketersediaan dari Yesti membawakan kita ke dalam doa. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita satukan doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami dalam diadakan yang dirahmati Tuhan, menandai segala kasih dan banyak Tuhan yang terus nyata kami rasakan. Tuhan Yesus berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ucapkan terima kasih kepada Yesti karena telah membawakan kita ke dalam doa. Nah, anak-anak, Ibu absen dulu ya. Aldena, hadir Bu. Lena, Hadir, Bu. Yesti, Hadir, Bu. Regina, Hadir, Bu. Oke, luar biasa ya, semuanya hadir. Yang kedua, keterampilan bertanya, di mana kemampuan guru mengajukan pertanyaan yang jelas, terarah, dan menantang untuk merangsang berpikir, meningkatkan partisipasi, serta mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terkait materi yang disampaikan oleh guru. Nah, anak-anak, sejauh materi yang Ibu sampaikan terkait pengertian dan jenis-jenis komunitas, Ibu mau bertanya kepada anak-anak, apakah ada di antara anak-anak yang mengetahui apa itu contoh jenis-jenis komunitas lokalitas? Ya, Bu. Oke, kepada Lena, Ibu persilakan. Nah, contoh-contoh jenis komunikasi lokalitas itu seperti komunikasi lokal, contohnya ketua RT mengemukakan kerja bakti melalui pengeras suara masjid, kemudian rapat warga di balai desa membahas masalah kebersihan, yang ketiga warga saling menyampaikan kabar secara lisan antar tetangga, yang kemudian itu komunikasi regional atau tingkat kecamatan atau kabupaten provinsi, yang dimana contohnya itu camat memberikan arahan dan dalam pertemuan kepala desa kecamatan, sosialisasi program pemerintahan kabupaten melalui radio daerah, kemudian koordinasi antar sekolah dalam satu kabupaten. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan, di mana kemampuan guru menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami dengan bahasa yang sesuai, disertai juga dengan contoh atau ilustrasi agar konsepnya itu lebih bermakna. Oke anak-anak, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu komunitas lokal. Komunitas lokal merupakan penggabungan dari kata komunitas dan lokal yang artinya komunitas sebagai kelompok organisme yang hidup saling berinteraksi di daerah tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis komunitas. Ada dua, yaitu lokalitas yang dimana komunitas yang memiliki tempat tinggal secara tetap biasanya memiliki ikatan solidaritas sosial yang kuat. Yang kedua itu perasaan komunitas, semua perasaan antara anggota bahwa mereka saling memerlukan dan tanah yang mereka tinggali memberikan kehidupan kepada semuanya. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan ini adalah kemampuan guru menggunakan variasi metode, media gaya mengajar, dan interaksi pembelajaran untuk menghindari kejenuhan serta menjaga perhatian dari peserta didik. Ini kita akan masuk ke sesi diskusi kelompok. Untuk kelompok pertama Ibu bagi Aldena dengan Regina, kelompok 2 Lena dan Yesti. Untuk kelompok 1 akan membahas tentang contoh pemberdayaan komunitas lokal. Contoh pemberdayaan komunitas lokal. Dan untuk kelompok 2 mencari contoh hakikat kearifan lokal. Oke, dulunya untuk kelompok 1 membahas
Contoh pemberdayaan komunitas lokal. Untuk kelompok 2 membahas contoh hakikat kearifan lokal. Kelima, keterampilan memberikan penguatan, di mana kemampuan guru memberikan respon positif, baik secara verbal maupun nonverbal, terhadap perilaku atau jawaban dari peserta didik untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri dari peserta didik tersebut. Dari contoh yang Lena sampaikan, kita berikan aplaus. Kemudian menjadi contoh. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas, di mana kemampuan guru menciptakan dan mempertahankan suasana belajar yang tertib, nyaman, dan kondusif, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Untuk anak-anak yang di belakang, tolong diperhatikan. Dari tadi dilihat ada yang main HP. Nanti ada saatnya kita main HP. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok, di mana kemampuan guru mengarahkan, memfasilitasi, dan mengontrol jalannya diskusi agar semua peserta didik terlibat aktif dan tujuan diskusinya dapat tercapai. Untuk setiap kelompok, Ibu harap saling berdiskusi dan saling bertukar pikiran. Untuk kelompok 1 boleh gabung. Untuk kelompok 1 apakah ada kesulitan atau ada yang perlu dipahami? Tidak, Bu. Untuk kelompok 2 apakah ada kesulitan? Oke. Ibu harap nanti saat teman-temannya memaparkan presentasinya, Ibu harap kelompok yang lain tidak memotong pembicaraan dari kelompok 1 dan Ibu harap setiap kelompok saling menghargai ya. Ya, Bu. Oke, karena waktu berdiskusi sudah habis, untuk kelompok 1 boleh dipresentasikan hasil diskusinya ke depan. Dipersilakan kepada kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 1. Saat ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh pemberdayaan komunitas lokal itu ada berbagai macam. Yang pertama itu pemberdayaan ekonomi komunitas pengrajinan tenun, kemudian ada pemberdayaan lingkungan komunitas bank sampah, kemudian pemberdayaan pendidikan komunitas rumah belajar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada dari kelompok 2 ingin bertanya, dipersilakan. Untuk kelompok 2 apakah ada pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk kelompok 1 dipersilakan untuk diterbitkan akhir. Jadi dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai contoh hakikat kearifan lokal dalam masyarakat. Teman-teman saya dipersilakan. Nah, menurut kelompok kami, contoh-contoh daripada hakikat kearifan lokal ini salah satu yaitu gotong royong, yang kedua musyawarah mufakat, yang ketiga sasi atau Maluku, yang keempat subak, yang kelima hukum adat. Nah, gotong royong ini kita dengan masyarakat saling membantu saat membangun rumah, membersihkan lingkungan atau panen. Dalam musyawarah mufakat ini, warga berkumpul untuk mengambil keputusan bersama dalam rapat desa. Sasi ini dalam daerah Maluku yaitu larangan mengambil hasil laut atau hutan dalam waktu tertentu. Sedangkan subak dalam daerah Bali yaitu sistem pengelolaan irigasi sawah secara bersama-sama, di mana keadilan dalam pembagian air itu dan kerjasama antar petani.
Kemudian hukum adat, yang dimana aturan tidak tertulis yang dipatuhi masyarakat lokal, yaitu menjaga ketertiban, nilai moral, dan keharmonisan sosial. Itulah yang menjadi contoh-contoh dari ketertarikan lokal. Oke, baik untuk kelompok 1 apakah ada tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 2? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, untuk kelompok 2 dipersilakan dulu kita berikan aplaus. Oke, ucapkan terima kasih kepada kelompok karena telah memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Dan yang terakhir, keterampilan menutup pembelajaran, di mana kemampuan guru mengakhiri kegiatan proses belajar secara terencana agar materi yang disampaikan kepada peserta didik benar-benar dipahami. Nah, contohnya itu merangkum pokok materi, melakukan refleksi atau evaluasi singkat, memberi penguatan, dan menyampaikan tindak lanjut tugas atau materi berikutnya, serta menutup dengan pesan motivasi. Pertemuan kita ini apakah ada yang kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, Ibu mau minta kepada salah satu anak untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta kepada Aldena untuk merefleksikan. Baik, jadi refleksi materi kita pada hari ini adalah komunitas lokal memiliki peran penting dalam menjaga dan memanfaatkan kearifan lokal sebagai potensi yang dapat memperkuat identitas budaya, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan keberlanjutan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada Aldena karena telah merefleksikan materi kita pada hari ini. Oke, yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu di mana komunitas lokal merupakan penggabungan dari kata komunitas dan lokal yang artinya komunitas sebagai kelompok organisme yang hidup saling berinteraksi di daerah tersebut. Itulah yang menjadi kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini. Oke, baik anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Ibu minta Regina untuk menutup dalam doa. Baik, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini, sehingga proses pembelajaran kami dari awal kita bergerak dari Biro Stokopul. Tuhan, tolong kami juga pada saat kami akan mulai sebentar, hanya dalam namamu kami berucap syukur. Ucapkan kepada Regina karena telah membawakan kita ke dalam doa. Oke, baik anak, Ibu ucapkan terima kasih kepada Regina semua karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perubahan sosial. Ibu harap anak-anak semua dapat mempelajarinya di rumah dengan baik supaya lebih aktif lagi dalam kelas. Ibu ucapkan terima kasih, selamat siang. Siang, Ibu. Is this the place we used to love?